baca doa thalabul ilmi dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman, Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa'allimni ma yanfa'uni warzuqni 'ilman yanfa'uni. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ma sya'allahu kan wa ma lam yasha' lam yakun. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz wa biqaulihi yahtadil muhtadun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa man awfa bima 'ahada 'alaihi Allah fasayatihi ajran 'azima. Shadaqallahul azim. Yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, para ikhwan sekalian, 1 bulan kita absen ya. Pertama saya sakit apa saya lupa juga. Saya kecapean atau gimana nggak tahu. Yang kedua sudah siap ada hajatan, daripada bentrok ya kita ngalah. Tapi yang terakhir kita ingat adalah bahwa kita sekarang kalau misalkan ditanya kenapa harus iman kepada Tuhan kita yang satu, kok Tuhannya cuma satu, apa enggak kekurangan kan gitu. Terus sedangkan yang Tuhannya banyak aja masih ribut. Ini kok Tuhannya satu, setelah itu tidak terlihat lagi. Nah, kalau ada yang bertanya seperti itu, sekarang sih harusnya sudah bisa menjawab, ya kan? Dan jawabannya tidak menggunakan ayat-ayat Al-Quran. Ayat Al-Quran kan bagi yang sudah iman, ya kan? Kalau orang yang sudah iman, sudah masuk Islam, bisa kita jawab dengan surat Al-Ikhlas. Tapi kalau belum masuk Islam, ya, susah. Jadi tapi kemarin kan sudah kita jawab secara logika demikian, gitu. Mungkin ada tambah satu lagi. Kenapa kok Tuhan yang satu lebih berkuasa daripada Tuhan yang banyak? Secara logika saja, kalau pemimpin negara dalam satu tempat lebih dari satu, yang ada kan ribut. Ini masih main logika. Yang ada ribut. Hari ini contohnya, ya walaupun contoh prihatin ini, di Sudan, tempat saya dulu belajar, perang bersaudara, perang saudara. Karena ada 2 jenderal yang masing-masing ingin menjadi orang nomor 1. Padahal sudah sepakat 2 jenderal ini, yang satu pemimpin, yang satu wakilnya. Dalam perjalanan semua ingin nomor 1. Hasilnya Sudan hancur, semua dibom-bom. Itu secara logika. Tapi kalau satu negara itu pemimpinnya satu, ya alhamdulillah. Nah, itu logika. Nanti kalau sudah masuk Islam, baru kita jawabnya dengan surat Al-Ikhlas.
Pada malam hari ini insya Allah kita akan lebih mendalami lagi tentang ketuhanan yang Maha Esa, tentang apa rububiyah, itu apa ya, ketuhanan ya, yang kita katakan tunggal dan satu ya. Kalau bahasa Arabnya, bahasa kita dulu belajar di madrasah waktu kecil tentang tauhid, ada kan pelajaran tauhid. Kalau sekarang tidak tahu saya. Kalau dulu ada pelajaran akhlak tersendiri kan di madrasah, pelajaran tauhid tersendiri. Nah, kali ini kita akan mencoba mendalami apa itu tauhid, apa itu keesaan, apa itu yang dimaksud bahwa Tuhan itu hanya satu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang lalu sudah saya singgung kata-kata Allah asalnya dari mana kan, Al-Ilah dan lain sebagainya, sehingga disebutlah Allah. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata kepada hambanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata begini, wahai hamba, bahwa engkau tidak memiliki sesuatu apapun kecuali yang aku berikan kepadamu, yang aku jadikan milik sebagai milikmu. Kemudian Allah berkata juga bahwasanya engkau itu wahai hamba tidak mampu memiliki, tidak mampu menguasai dirimu sendiri, nafsumu sendiri. Nih. Dalam bahasa Arabnya la tamliku nafsak, nafsu. Menjadi bahasa Indonesia jadi hawa nafsu gitu kan. Nah, nafsu di situ ada yang diterjemahkan diri, badan, tubuh. Ada juga yang diterjemahkan emosional, yaitu hawa nafsu kita. Allah katakan bahwa wahai hamba, engkau tidak dapat memiliki dirimu sendiri. Engkau tidak dapat menguasai hawa nafsumu. Wa ana khaliquha, dan sayalah penciptanya. Sayalah pencipta dirimu, sayalah pencipta hawa nafsumu. Gitu. Wala tamliku jasadak, dan engkau tidak memiliki, tidak bisa menguasai jasad kamu, tubuh, tidak bisa mewujudkan diri kita sendiri. Fa ana sawaituhu, kata Allah, maka sayalah yang menimbulkan itu, yang memunculkan jasadmu, yang menciptakan, yang membuatnya. Wa anta bi taqumu wa bi kalimati jita ila dunya, kata Allah gitu. Kata Allah, dan kamu itu ada, kamu itu bisa beraktivitas lantaran saya. Kemudian engkau datang ke dunia itu karena sebab perintahku,
karena sebab perkataanku, kalimatku. Kan Allah punya kalimat kun fa yakun gitu. Nah, Bapak kita dulu dari tanah, ketika diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala kun fayakun, maka jadilah Bapak kita, yaitu Nabi Adam. Kembali kita ke atas. Apa benar kata Allah, wahai hamba, bahwa engkau tidak memiliki apa-apa kecuali apa yang aku berikan kepadamu, apa yang aku jadikan menjadi milikmu. Nah, ini emang agak hati-hati memahami kalimatnya karena ini agak ada sastranya gitu. Betulkah demikian bahwa kita ini sebagai hamba tidak memiliki sesuatu? Betul nggak kira-kira? Nah, dan kita tidak mempunyai sesuatu kecuali apa yang Allah berikan kepada kita. Apa yang Allah jadikan itu menjadi milik kita. Gitu. Nah, ini biasanya dalam bab ini itu bisnismen, pedagang, petani, gitu. Biasanya yang bukan pegawai seperti saya ini, itu lebih yakin. Benar gak kira-kira? Nah, ini pedagang nih kan, ya Pak Haji nih, lebih yakin harusnya. Ya kan? Karena sekarang saya akan tanya, bisa nggak hari besok itu diprediksi berapa orang yang akan datang ke tokonya untuk belanja? Gak bisa kan? Cuma yakin insya Allah ada, insya Allah itu pun, ya kan? Kenapa? Insya Allah, karena sudah kebiasaan dan udah dikenal ada toko di situ tuh, kan gitu. Kalau kita geser aja ke kasih di sini juga, tapi geser aja ke tempat lain, tidak usah jauh-jauh, 100 meter, 50 meter, belum tentu ada tuh hari pertama, ya kan? Nah, kemudian itu pede karena sudah lama duduk di situ dan dikenal. Jawabnya pun insya Allah ada. Nah itu nilai ketawakalan, keimanan kepada Allah biasanya lebih kuat pedagang gitu. Lain dengan pegawai. Pegawai sudah nanti tunggu akhir bulan. Sekarang yang penting kerjakan ini kan. Tapi ya pasti dapat katanya gitu kan. Tidak tahunya perusahaannya bang kaget kan, kaget dan stres tuh. Tapi pedagang, petani santai aja. Pernah satu hari ada kosong, tidak ada pelanggan. Pernah berapa kali, udah sering, jadi sudah biasa. Dan itu menumbuhkan keyakinan ketawakalan yang kencang. Petani juga demikian. Pede dia, pede karena menanam tanaman, sudah dicangkul, sudah beri pupuk, gitu kan. Tapi berapa banyak setelah mau panen kena hama? Coba berapa banyak, ya kan? Saya ada kebun pohon rambutan di kampung. Itu 2 tahun lebih tidak berbuah tapi berbuahnya bisa dihitung. Secara logika harusnya bagus. Tiba-tiba saja hujan kenceng. Kalau rontok akhirnya kembangnya, yang tumbuh daun lewat. Kan? Rambutan kan setahun sekali. Tuh. Wah, udah bagus berkembang. Tahu-taunya nggak ada hujan, kering.
Selesai kan? Dipupuk itu pohon rambutan. Baik pupuk organik ataupun pupuk kimia. Tapi apa kita tahu bahwa akan ada hujan? Udah berdoa, ya Allah beri hujan, semoga subur. Kasih sama Allah, hujan tiap hari, rontok. Selesai, akhirnya bengong. Kan? Tadi udah hujan. Tahun berikutnya, ya Allah, kalau begitu nggak usah dikasih hujan, beneran kering. Selesai. Akhirnya berpikir, ya sudah tawakal. Ya Allah beri rezeki kami dari rambutan ini yang bisa menimbulkan berkah. Sudah biar Allah yang mengatur. Nah, ketika kita punya pikiran seperti itu, artinya tumbuh ketawakalan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di situ kita tidak mengatur Allah. Kita minta, ya Allah beri saya rezeki dari rambutan ini. Gitu. Bagaimana? Ya terserah Engkau ya Allah. Aku tidak punya daya upaya, tidak punya kekuatan apa-apa. Hanya syariat, melakukan syariatnya, pupuk, bersihin, kemudian ya merawat, sudah selesai. Nah ya, itu tumbuh di situ. Jadi maka betul, la tamliku illa ma malaktu. Kamu tidak mempunyai apa-apa kecuali yang aku berikan. Aku jadikan sesuatu ini menjadi milikmu. Bukan hanya itu, ternyata la tamliku nafsak. Engkau tidak bisa memiliki, tidak bisa menguasai dirimu dan hawa nafsumu. Gitu. Coba sekarang siapa yang bisa merasa memiliki penuh dirinya? Paling juga merasa gagah, ya kan? Karena habis beli baju baru, pakai baju baru, merasa pede lah. Merasa pede aja, nggak masalah gitu kan. Tapi ditanya, merasa memiliki tidak? Gagah pun, kalau kita mentafakuri, akan berpikir bahwa saya membuat diri saya gagah, membuat diri saya, wah, pokoknya apa namanya, bisa memikat para wanita. Ya, percaya diri, ya. Itu kalau ditafakuri tidak ada percaya diri, tidak ada merasa paling gagah. Kenapa? Orang kita semua ini dibantu sama makhluk Allah, ya kan pernah saya singgung kan? Ya, jadi apa untuk memiliki, untuk merawat diri kita sendiri, ya kita sendiri nih merawat diri kita nggak bisa. Ternyata masih dibantu sama makhluk Allah. Emang ini bukan makhluk Allah. Udah gitu pinjem lagi kan? Ini pernah saya coba, baju yang asli mana? Ayo, baju yang asli mana? Bukan. Kain kafan. Nggak mau dipakai kan sekarang? Nggak mau dipakai. Nah, artinya betul-betul kita memiliki badan kita aja nggak bisa. Nggak bisa. Coba lepas semua ini, yang ada orang gila. Nggak ada satu wanita pun yang tertarik pada kita. Begitu juga wanita, tidak ada laki-laki yang tertarik pada dia. Ini bukti bahwa kita tidak bisa memiliki. Maka Allah bilang, fa'ana khaliquha. Saya penciptanya, saya yang menciptakan kalian, saya yang membuat seolah-olah kamu itu ganteng, kamu itu paling gagah, kamu itu bisa yang paling menarik wanita, atau wanita pun demikian. Saya yang menciptakan. Maka ada doa, Allahumma astur aurati. Ya Allah, tutup auratku, aib-aibku. Emang ini kita nggak punya aib, nggak punya aurat? Punya. Hanya Allah yang menutupi. Itu. Maka Allah bilang, Allah katakan,
fa ana khaliquha. Allah yang menciptakan bahwa kita ini seperti terlihat orang yang pintar, orang yang ganteng dan lain sebagainya. Bagi Allah tidak mudah. Tiba-tiba saja kita dibuat gila. Itu tidak susah bagi Allah. Maka cuma kalau Allah membuat kita gila, ya Allah cabut kewajiban hambanya terhadap Allah. Ya. Nah ini bukti semua bahwa kita tidak bisa memiliki. Allah katakan wala tamliku jasadak. Tidak bisa menguasai jasad kita, ya tidak bisa menguasai. Contoh apa? Coba, saya ini punya sensitif kolesterol. Hati-hati makan. Nah, begitu hati-hati juga, tahu-tahu kok kolesterol naik ya? Mikir kapan nih makan telur? Enggak, apa enggak? Jelas di situ lemah sekali kan? Coba, makan seafood enggak? Tiba-tiba naik kolesterol. Nah, tidak, untuk membuat jasad kita stabil saja tidak mampu. Allah katakan demikian, ya kan? Yang kita nanti kan punya apa namanya penyakit diabetes dan lain sebagainya. Nah, itu tidak bisa menguasai kita. Allah yang memberikan hal itu. Nah, di sini menunjukkan bahwa kita betul-betul lemah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Fa ana sawaituhu." Akulah yang menjadikan kalian. Akulah yang menstabilkan kalian, bukan kalian. Nah, ya ini yang harus kita pahami. Datangnya kita takumu. Takumu itu artinya bukan hanya berdiri, tapi juga melaksanakan aktivitas harian. Itu lantaran karena Allah Subhanahu wa taala. Kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Kita datang ke dunia pun itu hanya karena perintah Allah Subhanahu wa taala. Allah katakan kun fayakun. Gitu. Berapa banyak para ibu-ibu, para wanita yang sudah hamil kemudian keguguran. Mungkin itu tadinya untuk bayinya si A. Nah. Tapi tiba-tiba tidak jadi, ya kan? Karena Allah tidak katakan kun fayakunnya itu. Di situ. Ya. Maka Allah katakan selanjutnya, ya abdun, kamu ini kan udah nggak bisa apa-apa, tidak memiliki apa-apa, tidak mampu apa-apa. Maka Allah katakan, ya abdun, qul la ilaha illallah. Ya sudah, kalau kamu tidak mampu apa-apa, udah katakan, tancapkan di dalam hatimu la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan kecuali Allah. Nah, di dalam surat Al-Ikhlas kan dikatakan Allahus Somad, tempat bergantung, tempat menyandarkan harapan, tempat kita meminta. Setelah kita mengatakan la ilaha illallah, dikatakan summastaqim, kemudian beristiqomahlah, fala ilaha illa ana wala wujuda haqqun illa li, beristiqomahlah dan tidak ada Tuhan kecuali aku. Allah katakan demikian, wala wujuda haqqun illa
li, ya. Tidak ada satu bentuk, satu wujud, kemudian apa lagi? Satu hasil, ya, yang sesungguhnya kecuali hanya milikku. Coba apa katakan yang kita bisa lihat, satu bentuk mobil kayak ini, coba kita hayati, ini sesungguhnya milik Allah, bukan? Betul. Kita air saja tidak bisa menguasai air. Sebetulnya kita kan ini air kita minum, pergi dan kita minum lagi. Dulu kan pernah belajar sirkulasi alam, ya kan? Nah, ini saya minum, diminum nanti saya buang, kan? Setelah dibuang ya nggak tahu kemana. Kenapa? Kok begitu? Udah merasa dibuang sudah. Artinya karena tidak bisa memiliki, tidak bisa menguasai. Tapi bagi Allah itu mudah. Ya udah kamu buang aja. Allah katakan begitu. Nanti saya suruh turun ke dalam bumi, disaring balik lagi, tuh kamu minum lagi. Kamu nggak punya apa-apa kan? Mau apa lagi coba? Ya kan? Air saja ini tidak bisa menguasai. Ini saya minum, paling nempel itu kan jam-jaman. Mungkin tidak sampai ke rumah. Udah di rest area Cibubur sana, udah saya buang lagi. Coba, ini air. Apalagi yang lebih besar dari itu. Bulan kapan? Bukan lalu itu ya, di gedung Link Tower ada kebakaran kan? Sana tuh. Coba tanyakan sama pemiliknya. Dia juga ketakutan. Dibanggakan gedung saya mungkin lebih tinggi. Tapi ketika terjadi kebakaran, Allah uji. Dan itu kok sedikit saja kan kebakaran. Yang pemiliknya tidak bisa apa-apa. Mungkin saja tidak ada. Hanya menghadiri, memantau dari jauh, ketakutan. Kalau itu dia bisa kuasai 100%, nggak perlu damkar dan lain sebagainya. Kun fayakun, jangan kebakaran. Nah, ini semua menunjukkan bahwa kita lemah. Maka Allah katakan, ya abdun qul la ilaha illallah tsumma istaqim, kemudian istiqomah di situ. Tancapkan keyakinan la ilaha illallah di dalam hati kita. Ya. Karena sesungguhnya Allah katakan la wujuda haqqun illa li, kecuali milikku, ya. Wa kullu ma siwa minni, dan semua selain itu juga itu dari aku. Allah katakan begitu. Kemudian Allah katakan semua yang ada di bumi ini adalah min sun'i yadi, dari buatan tanganku. Tapi mungkin yang lebih tepatnya dikatakan dari ciptaan kekuatanku. Nanti kalau tangan berhayal Allah berbentuk ada tangannya dan lain sebagainya. Biasanya dikatakan yadun di sini bukan tangan, akan tetapi kekuatan. Dalam Al-Quran ada dikatakan yadullah fawqa aydihim. Nah itu saya ingat dulu waktu belajar diterjemahkan yadullah fawqa aydihim, tangan Allah di atas tangan mereka. Padahal sebetulnya terjemahnya bukan itu. Tetapi yadullah di situ adalah kekuatan Allah di atas kekuatan mereka.
Nah, demikian juga yang ada di sini. Kemudian Allah katakan, ya abdun kullu syai'in li fala tunazi'ni mali. Sesungguhnya semua itu milikku, maka engkau jangan suka ribut, jangan suka berselisih, jangan suka selisih paham, bertengkar ya mengenai apa-apa yang aku miliki. Nah, kita kan suka berebutan harta dan lain sebagainya, karena merasa apa? Bahwa itu adalah milik kita, bukan milik Allah. Nah, tetapi kalau apa yang ada ini kita yakin bahwa itu adalah milik Allah, saya hanya menjaga agar milik Allah ini tidak mubazir, tidak sia-sia, agar bermanfaat, kan gitu. Nah, misalkan rukoh tuh kita jaga betul. Dijaga itu bukan berpikir bahwa itu milik saya, tidak, tapi ini milik Allah. Bagaimana ini rukoh bisa lebih bermanfaat, bisa menghasilkan keberkahan untuk menolong sesama hamba Allah, gitu kan. Katanya ada hadisnya tuh, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling banyak memberikan manfaat kepada manusia itu. Nah, itu bukan uang, tapi manfaat. Bukan harta, tetapi kemanfaatan yang menjadi tolak ukur. Kenapa? Kadang-kadang kita diberi uang nolak kok, ya kan? Orang saya maunya air, nggak mau uang. Tuh. Jadi apa yang dibutuhkan oleh hambanya sesama manusia pada waktu itu, dan kita bisa membantu, menolong dan memberikan manfaat. Mungkin dengan sekedar menunjukkan jalan, ada orang kesasar ditunjukkan, kan manfaat bagi orang yang tersasar. Nah, orang tersasar itu kita kasih uang, nih kasih uangnya, tapi dia muter-muter, ya nggak mau lah, menolak. Gitu. Ada orang kesasar di hutan. Siapa yang pernah kesasar di hutan? Belum pernah ya? Saya alhamdulillah pernah merasakan. Lain rasanya itu. Dari duhur sampai akhir maghrib, muter-muter terus itu. Di tengah hutan di Sulawesi Tengah. Ternyata gara-gara GPS-nya terhalang oleh rindangnya pohon. Itu rasanya lain. Ya Allah, gitu kan. Udah, makanan pun sudah, tinggal air minum berapa gelas. Tetapi waktu itu tidak terasa, udah tidak berpikir ingin makan, ingin minum, ini bagaimana caranya keluar dari hutan ini. Ternyata padahal kita di situ sudah muter aja gitu. Nah, manfaat yang dibutuhkan di situ adalah penunjuk jalan. Jadi balik lagi, khairun nas anfa'uhum linnas, belum tentu kita memberikan harta, belum tentu kita memberikan benda, tetapi juga bahkan mungkin hanya sekedar menunjukkan sesuatu, ya, atau mungkin memberi sesuatu yang sepele, tetapi pada saat itu sangat bermanfaat, ya. Maka Allah katakan, sudahlah kalian itu udah nggak bisa apa-apa. Intinya kan begitu nih. Sudah nggak usah ribut-ribut gitu. Silahkan, tapi ini bukan berarti kita dilarang untuk mencari rezeki, ya.
bukan kita tidak diperintahkan mencari rezeki, terus mencari rezeki. Akan tetapi ditanamkan dalam hati kita bahwa kita ini mencari rezeki, memanfaatkan ciptaan Allah, ya, menjaga harta-harta yang Allah berikan, itu semua dalam rangka mengekspandkan, dalam rangka mengungkapkan bahwa ya Allah, saya hanya bantu nih menjaga menurut kemampuan saya. Ini bukan punya saya. Jadi nanti ketika Allah katakan, "Hei, harus zakat." Ya zakat. Orang bukan punya saya kok, punya Allah. Ya kan? Kemudian, "Hei, sedekah." Ya sedekah. Gitu. Nah, lain halnya kalau kita merasa bahwa semua yang ada di sini itu merasa punya kita, maka akan sulit zakat, sulit sedekah. Nah, ini sebetulnya dasarnya nih, itu agar kita pahami. Mungkin kalau kita sulit sedekah, ya belum paham hal ini, itu ya. Kita hanya merasa bahwa apa yang kita usahakan itu milik kita, bukan milik Allah, tapi milik kita. Nah, ketika itulah maka tidak akan timbul manfaat, tidak akan timbul berkah, dan tidak akan bisa mendukung kelancaran aktivitas beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini pada cuma 2 lembar nih, kok mau ngabisin 1 lembar kayaknya setengah udah panjang ya kan. Nah, ini karena kita tafakur ya, penghayatan, baru bicara masalah kepemilikannya, kepemilikan dan keesaan, dan belum tamat ini. Bisa 2 kali. Saya tadi berpikir ini mau saya tamatin sekali, tapi ternyata kok banyak gitu kan penjelasannya. Nah, saya pikirin aja dulu ya, bahwa intinya kita tidak bisa memiliki apa-apa, tidak bisa menguasai apa-apa, sekalipun diri kita sendiri. Kalau toh kita memiliki sesuatu, itu sebetulnya adalah menjalankan perintah Allah, dan hal itu Allah jaga. Nggak usah jauh-jauh, saya parkir tuh di sebelah. Titipan, saya titipkan. Tapi kalau tiba-tiba ban mobilnya digembesin, saya bisa mengontrol itu? Nggak bisa. Paling juga bisa nyari siapa sih setelah kempes kan. Tapi itu ban mobil saya dikempesin, nggak bisa saya, jangan dikempesin, nggak bisa. Sepele kan? Tuh, sepele saja. Nah, itu artinya bahwa kita tidak mempunyai apa-apa, tidak mempunyai kemampuan dan tidak bisa menguasai apapun kecuali Allah jaga, kecuali Allah bantu, dan hal itu adalah merupakan titipan gitu. Saya pernah dengar ceramahnya Kiai Haji Zainuddin MZ. Jadilah seperti orang parkir, tukang parkir, ya kan? Dititipi mobil apapun, semewah apapun, ketika diambil ya ambil saja, bukan punya saya. Tetapi kalau kita merasa semua punya kita dan seakan-akan kita jadi raja, ketika diambil titipan Allah, yang ada adalah sakit, stroke, stres, dan lain sebagainya. Nah, ini yang harus kita hayati. Jadi kok kayaknya semakin hari semakin lemah nih, nggak ada daya upaya kita ya. Nggak ada, kita dari awal mengkaji ini tidak ada satu kalimat pun yang mengatakan bahwa kita kuat dari awal ya. Nah, mudah-mudahan dengan demikian kita bertambah dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sunatullah, apabila orang itu atau hamba itu merasa lemah, maka akan
kenceng minta tolongnya kepada siapapun juga. Nah, semoga kita menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang merasa terus sangat butuh, sangat perlu terhadap pencipta kita, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang dapat kami sampaikan. Apabila ada hal-hal yang kurang berkenan, mohon maaf, dan itu merupakan kesalahan dari diri saya sendiri. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.